Kretek suara hujan di atas genteng, enak banget pagi itu. Rasanya males banget ngangkat kepala dari bantal. Tapi apa daya, tiket udah di tangan, ini kudu ke Samarinda. Akhirnya males-males ngangkat tas nyari bajai. Bang, bajai bang, Blok M bang, Pangkalan Damri. Oke, naik. Berapa ya bang? 12.000. Yang namanya pintu bajai itu dari besi, ceklek, masuk kita, udah mulai tuh sopir bajainya narik starter nih, gimana kayak suara Vespa gitu, suara bajai lah pokoknya. Ini hampir lupa suara bajai itu. Habis bajai merah tuh udah kagak ada, sekarang adanya bajai biru. Kalau bajai merah kemarin itu suaranya kayak suara Vespa. Emang musiknya Vespa ya. Sampai dibayar bajai, naik ke Damri, bayar 20.000 sampai ke terminal. Seperti biasa proses check-in ya, ruang tunggu sampai duduk di pesawat. 2 jam Jakarta Balikpapan. Di dalam perjalanan pikiran udah kemana-mana. Yang namanya megang tiket pesawat kita udah pasrah. Naik kendaraan dalam ketinggian. Alhamdulillah hari itu penerbangan rasanya enak banget ya. Naik di atas nggak ada goncangan, turun dengan selamat. Ketika kaki pesawat, roda pesawat menyentuh bumi, alhamdulillah rasanya lega. Dari airport Balikpapan langsung cus Samarinda. Udah sampai di Samarinda di pelabuhan, udah ditunggu sama speedboat menuju tempat kerja. Tongkang gede berisi pipi, disitulah kita bekerja. Kagak berasa siang atau malam di situ, karena kerja 24 jam, 12 jam, 12 jam. 3 bulan ada di Muara, Sungai Mahakam. Rasanya luar biasa. Pandangan mata terbatas, injekan kaki terbatas. Di situ aja. Di situ berasa banget. Bete kalau kata orang kita. Tapi kali ini di luar daripada kebiasaan, ada breaknya 1 hari, lumayan bisa liburan. Dari tempat kita kerja 1,5 jam ke Handil, naik Sitrak. Dari Handil 1 jam naik taksi ke Samarinda. Taksinya kalau di Jakarta angkot lah ya, atau trans antar kota. Mobilnya kayak carry PL 300, penumpangnya 3 baris, 4 baris sama yang depan, sekitar 12 sampai 10 penumpang. Nunggu penuh dulu baru berangkat. Aneh dapat di belakang duduknya, emang sengaja.
kagak keganggu orang naik turun. Kalau di pojokan tinggal tidur, pikiran udah tinggal bayar. 20 menit berjalan, saksi kita disalip di motor gede, pengendaranya perempuan, bawa keranjang sayuran. Tiba-tiba 40 menit perjalanan, mobil berhenti di tengah di bengkel. Rupanya ada yang naik motor tadi, yang ibu-ibu bawa pakai motor gede. Ibu-ibu itu masuk jadi penumpang bareng kita. Kagak ada obrolan, cuma si mbak, si bude, sama sopir taksi. Kenapa ya bude, motor rusak bang? Tapi ntar pulangnya mampir ke situ lagi lah ngambil, mudah-mudahan udah selesai. Begitu aja pembicaraannya. Sampai di Samarinda turun, kita misah dengan tujuan masing-masing. Belanja ke artel, beli buku, itu modalnya. Koran-koran tabloid, itu bekalnya buat kita nanti di kapal. Buat bacaan, buat hiburan, emang itu satu-satunya. Cari lagi tuh di Samarinda, kita menuju pangkalan taksi yang tadi. Kita masuk ke dalam, aneh masuk ke dalam taksi yang tadi, rupanya bareng lagi sama si bude. Bude bawa sayuran, belanjaan buat dari Samarinda buat jual di Handil. Nah di situ pecah pembicaraan. Ketika penumpang udah penuh, kebetulan ada si bude di situ. Rame, pecah pembicaraan. Aneh coba nanya sama sebelah, siapa bude itu pak? Bude itu kalau kata orang bakul sayuran Handil. Jadi yang namanya bakul itu orang yang jualan sayuran. Rupanya dia terkenal di Handil. Ini cuma manggut-manggut, ngedengerin cerita si Bape. Bape kenal juga sama si bude. Karena nggak ada orang nggak kenal sama bude di Handil. Terkenal bakul sayuran. Kagak ada kelihatan keluhan kehidupan yang dia rasain. Kelihatan banget begitu tegarnya. Kelihatan banget dia cerita. Dia cerita tentang anaknya yang lagi kuliah di luar kota, di Pulau Jawa. Kuat. Namanya nggak ada babenya. Siapa lagi yang nyari ongkos buat kuliah anak saya kalau bukan saya? Tegar banget. Mobil ngerem, berhenti di bengkel yang tadi bude berhenti. Rupanya motornya udah jadi. Bude turun, masukin sayurannya ke motor. Kita nggak lame-lame langsung jalan. 15 menit perjalanan meninggalkan bengkel. Suara motor itu terdengar lagi. Si bude nyalip taksi yang kita pakai. Suasana taksi atau angkot atau angkutan antar kota kembali hening.
ditinggal Bude yang tadinya sempat setelah Bude turun kita berbisik semua menggosip ngomongin si Bude, wanita perkasanya luar biasa. Setelah itu kembali hening dengan pikiran masing-masing. Akhirnya si angkot ngidupin musik dangdut yang sedikit mengisi kekosongan. Aneh, laki-laki muda yang harus megang tanggung jawab keluarga. Saat aneh ngerasain 3 bulan di pinggir laut, di situ puncaknya keluhan-keluhan. Rasanya mengeluh luar biasa, seperti mental drop luar biasa. Kehilangan rasa syukur di saat orang mencari kerja. Di situ aneh ngerasa jenuh, nggak bisa apa-apa. Tapi sepeninggal si Bude dari angkot itu, aneh ngerasa ada pelajaran yang luar biasa. Dia perempuan, dia sendirian, dia punya tanggung jawab 2 anaknya yang kuliah. Dia perkasa di tengah titipan yang maha kuasa. Itulah Bang Po, cerita tentang bagaimana seorang perempuan perkasa yang ayah temuin ketika aneh di proyek. Kita orang proyek kadang-kadang ngerasa jenuh di tengah kesunyian, di tengah kesibukan, di tengah jauhnya kita dari keluarga. Kita seakan-akan mengeluh pada diri kita sendiri, kehilangan semangat. Tapi begitu ngeliat kenyataan di dalam, kenyataan di jalanan, kenyataan di kehidupan yang nyata, orang yang seharusnya bisa menikmati, bersandar kepada suaminya untuk biaya keluarganya, saat itu justru dia yang harus menanggung. Tapi nggak ada keluhan, tetap ada semangat yang dia sandarkan kepada harapan kesuksesan anak. Kita ketemu di video selanjutnya dalam kisah inspirasi berikutnya. Yang belum subscribe, kita ketemu di kisah selanjutnya. Aneh Bang Munir, Palembang Channel undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kawan-kawan.